Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, zinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi kebanyakan manusia itu kufur. Kebanyakan manusia itu zalim kepada dirinya sendiri sehingga ya tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat waktu luang, nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita semua. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Baik, kita masuk pelajaran yang ke 274. Itu al-muhafazatu 'alal a'mal. Itu menjaga amal. Apa yang maksud dengan menjaga amal? Yaitu menjaga agar senantiasa dawam. Agar amal yang biasa kita lakukan itu dawam, konsisten, terus-menerus kita lakukan, jangan sampai stop, jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti sebagaimana amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dawam, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, yang paling konsisten, terus-menerus dilakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini merupakan dalil atau bukti ketika dia istimror, ketika dia terus-menerus dawam dalam melakukan sebuah ketaatan, dalam melakukan sebuah amal soleh, itu menunjukkan bahwasanya dia cinta, dia suka terhadap kebaikan. Ya, berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan kemudian putus di tengah jalan dan tidak melakukannya lagi. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk mendawamkan apa yang kita lakukan berupa amalan-amalan ketaatan. Ya, diantaranya adalah yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib kan ya mau tidak mau dia harus kerjakan. Yang wajib itu lazim kita lakukan. Ya, berbeda dengan yang sunnah. Yang sunnah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diwajibkan. Ya, artinya siapa saja yang mau melakukannya silakan, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu yang jadi ujian bagi orang-orang yang senantiasa cinta kepada ketaatan. Hendaknya dia juga menambah dengan amal-amal sunnah. Salat-salat sunnah rawatib, salat-salat duha, salat witir, salat malam. Begitu juga puasa-puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah yang lain. Ada yang sangat ditekankan seperti Yaumu Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal misalnya. Ya, kita berusaha untuk mendawamkan baca Quran, ya kita dawamkan. Kalau misalnya sehari kita targetkan misalnya 1 halaman, baca tiap hari 1 halaman. Kalau setengah halaman mampunya dia seperti itu, maka lakukan. Wa in qalla, kata Nabi SAW, walaupun sedikit. Begitu juga sedekah, wa halu majarrah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya.
Ini yang dimaksud dengan al-muhafazah 'alal a'mal, yaitu berusaha untuk menjaga amal agar senantiasa dawam, agar senantiasa konsisten, agar senantiasa istimror dilakukan terus. Kita akan bacakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama dari Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang kepada orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk hati mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka berupa al-haq, dan janganlah seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, fatala alaihimul amadu, panjang masa dan angan-angan, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka keras, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yakunu kallazina utul kitab, yakni tala alaihimul amad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay az-zaman bil a'mal, telah panjang masa mereka untuk melakukan amal. Faqasat qulubuhum wa tarakul a'mal wal iyadzan billah. Kemudian hati mereka pun menjadi keras dan mereka pun meninggalkan amal. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari meninggalkan amal yang telah biasa kita lakukan, sambil kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas untuk melakukan hal itu, ya. Makanya di pelajaran sebelumnya kita sudah sebutkan dengan al-mujahadah, memaksa jiwa untuk senantiasa melakukan amal ketaatan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin, ya, ini kita ambil dari Riyadhus Shalihin, bab-bab ini, judul-judul ini kita ambil dari Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beserta syarahnya, yaitu dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itu Al-Muhafadzah 'alal A'mal, ini dari Riyadhus Shalihin bab ke-15. Bab yang ke-15. Saya bacakan dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di jilid yang kedua halaman 241. Kata beliau rahimahullah taala, yakni tala alaihimul amadu ay az-zaman bil a'mal faqasat qulubuhum wa tarakul a'mal wal iyazu billah. Fal muhim anal insan yanbaghi lahu an yuhafidha 'alal amal wa alla yatakasal wa alla yada'ahu bal yastamir ala ma huwa alaihi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jangan seperti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, kemudian panjang masa mereka untuk beramal, dan kemudian mereka meninggalkan amal. Dan hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah al-khuruju anit ta'ah. Fasik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Ya, berbeda dengan pengertian yang disebutkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Fasik itu yang maknanya seperti orang kafir, keluar dari Islam. Ini beda, ya. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Namanya sama, fasik, tapi pengertiannya beda. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan fasik itu adalah al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Tetap dikatakan mukmin. Al-mu'minu bi imanihi wa fasikun bimaksiyatihi. Dia tetap dikatakan beriman dengan imannya dan fasik karena kemaksiatannya. Dan kebanyakan orang-orang adalah fasik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Oleh karena itu, dari ayat ini kita bisa ambil faidah, sepatutnya bagi setiap hamba untuk menjaga amal, berusaha sambil kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan antum semua yang mendengarkan kajian ini,
kita berusaha untuk menjaga amal yang biasa kita lakukan. Misalnya puasa Senin Kamis, ya bismillah. Kita usahakan untuk rutin. Jangan tinggalkan. Allahumma kecuali sakit misalnya. Ada uzur ya, ada uzur. Begitu juga misalnya baca Quran, sholat duha, misalnya dia biasa sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian sholat rawatib, kemudian sholat witir, sholat malam, ya berusaha untuk menjaganya. Allah yatakasal wa Allah yada'ahu. Jangan malas dan jangan meninggalkannya. Bal yastamir ala ma huwa alaihi. Ya, kita berusaha untuk terus melakukannya dan tidak meninggalkannya. Kemudian ayat yang kedua kita baca dari surat Al-Hijr ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin. Al-yaqin maknanya adalah al-maut. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan untuk yang lain, bukan. Bukan untuk mencari jabatan yang tinggi, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk cari popularitas, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sering sekali saya katakan, banyak-banyak menanam kebaikan di muka bumi. Ya, banyak-banyak mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, dan kita juga berusaha untuk melakukan kebaikan. Jangan cuma ngajak doang tapi tidak melakukannya. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Dari diri kita mulai berusaha untuk mengamalkannya, kemudian kita berusaha untuk mengajak orang lain. Makanya disebutkan pada pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran di Al-Mujahadah. Mujahadah itu ada 2. Ada mujahadatu ala nafsi, menundukkan jiwa yang ada pada diri sendiri. Kemudian juga ada mujahadatu alal ghair. Itu berusaha mengajak orang lain juga untuk melakukan kebaikan. Kata para ulama, mujahadatu alal ghair ini tidak bisa terlaksana jika belum melakukan mujahadatu ala nafsi. Ya, artinya kita diri sendiri tuh yang dipaksa untuk melakukan kebaikan sebelum kita mengajak orang lain melakukan kebaikan. Dan kita berusaha untuk melakukan itu. Ya, tinggalkan penyakit-penyakit hati, buang semuanya penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, suuzon, buruk sangka, hilangkan semuanya. Karena husnuzon, berbaik sangka kepada manusia, dan menghilangkan suuzon, ini bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana ada seorang sahabat yang pernah kita ceritakan juga ya. Kata Nabi SAW akan masuk dari arah pintu tersebut. Nabi SAW sambil menunjuk salah satu pintu di masjid Nabi SAW waktu itu. Orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Orang yang masih di bumi, di dunia, tapi sudah dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Sehingga para sahabat mata mereka tertuju kepada pintu tersebut. Siapa itu orangnya? Siapa itu si fulan? Akhirnya ada seorang sahabat, saya lupa namanya, masuk ke dalam masjid tersebut. Ya, kisahnya masyhur ya. Sehingga ada beberapa sahabat minta izin ke sahabat yang dijamin masuk surga tersebut untuk menginap di rumahnya, untuk melihat amalan apa sih yang dia lakukan. Ternyata kesimpulannya nggak ada amalan spesial yang dia lakukan, nggak ada. Kemudian ditanya, amalan Anda ini nggak ada yang spesial, apa sih yang menjadi sebab Nabi SAW mengatakan Anda dijamin masuk surga? Kata sahabat tersebut, oh itu sebab Anda nginap di rumah saya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada amalan saya yang spesial, kecuali saya tidak pernah hasad kepada saudara saya sesama muslim. Saya tidak pernah hasad, subhanallah. Ini yang berat, ini yang sulit. Tidak pernah hasad, tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada saudara kita sama muslim. Saudara kita punya atau mendapatkan kebaikan, ya pasti ada rasa tidak suka. Setan biasa bermain di sana ya. Iya. Ketika kita berusaha untuk husnuzon, berbaik sangka
kepada saudara kita muslim, maka kita lakukan. Hilangkan jauh-jauh perasaan suuzon, berburuk sangka. Iya, inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari-cari kesalahan saudara kita sama muslim, jangan. Ya, siapa saja yang mencari-cari kesalahan saudara kita sama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya. Walaupun dia lakukan sendiri di rumahnya, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya dia. Hati-hati, hati-hati. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruk sangka kepada saudara kita sama muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendawamkan ibadah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya umur sudah di atas 40, sudah di atas 50, sudah di atas 60, ya. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua melakukan hal itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri was salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Rawahu Muslim. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabu Salatil Musafirin nomor 747 dan juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 153. Kata Nabi SAW, siapa saja yang ketiduran di malam harinya atau sebagian dari malam harinya, ya, yang biasa dia membaca Al-Quran misalnya ketiduran, maka dia bisa qada baca Al-Quran yang biasa dia lakukan di malam hari, atau sholat yang biasa dia lakukan di malam hari, dia bisa qada di esok harinya antara sholat subuh dan sholat zuhur. Maka ketika itu kutibalahu, ditetapkan baginya pahala seakan-akan sebagaimana dia biasa lakukan di malam hari. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, bahwasanya sepatutnya kita membiasakan sebuah ibadah dan menjaganya. Ibadah apa saja? Baca Quran, puasa, sedekah, salat sunnah, ya. Ya, salat sunnah, salat malam. Biasa. Ambil salah satunya yang kita mampu. Ya, saya biasanya puasa, Ustaz. Ya sudah, puasa sunnah. Dawamkan. Lakukan secara terus-menerus semampu kita. Ya, kalau ada uzur, ini ceritanya beda. Kalau ada uzur, ya ada uzur, ada alasan dia tidak melakukannya karena sakit misalnya, ataupun safar. Contohnya banyak. Saya bisanya baca Quran, Ustaz. Ya sudah, baca. Ya, yang sunnah-sunnah, ya. Kalau yang wajib, kita kan diwajibkan untuk melaksanakannya. Saya bisa puasa Senin Kamis, lakukan. Saya bisanya cuma puasa Ayyamul Bid sebulan 3 kali saja, ya sudah, lakukan. Saya bisanya baca Quran sehari 1 halaman, lakukan. Saya bisa sedekah setiap hari 1000, lakukan semampu kita. Wa in qalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bisanya salat witir 1 rakaat, Ustaz. Bismillah, lakukan. Ya, sambil kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaganya. Kalau misalnya ada uzur ketiduran misalnya, ya, maka kata Nabi SAW, siapa saja yang biasa salat malam, kemudian dia ketiduran dari malam tersebut atau sebagian dari malamnya, maka dia bisa qada di siang harinya, waktunya antara subuh sampai zuhur. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya dilakukannya bukan setelah sholat zuhur langsung, ya, tapi setelah matahari sepenggal. Artinya ketika sudah masuk waktu duha. Dari waktu duha sampai menjelang zuhur. Iya, sampai menjelang zuhur. Waktu duha itu ketika matahari terbit ditambah 10 menit. Itu awal waktu duha, atau awal waktu kita dibolehkan untuk melakukan sholat Id. Nah, itu awal waktu duha. Kalau misalnya kita biasa sholat malam 3 rakaat,
Ya tapi witir 3 rakaat masa siangnya dilakukan 3 rakaat juga ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita biasa witir 3 rakaat maka di siang harinya jangan dilakukan sholat ganjil tapi lakukannya sholat genap. Sholat genap. Berarti kalau misalnya kita biasa sholat witir 3 rakaat ya, maka ya di siang harinya di waktu duhanya kita sholat 4 rakaat tambah 1. Kalau misalnya kita biasa sholat witir 1 rakaat tambah 1 jadi 2. Ya, karena sholat witir itu adalah dilakukan di malam hari saja. Adapun kafaratnya, kodoknya, ya dilakukan secara genap. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya al-qada'u fi ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri muqayyadun bi ahaditsa tadullu ala anna salatal fajri la salata ba'daha hatta tatlu asy-syamsu wala ba'da tulu'i syamsi hatta tartafi'a qaida rumhin. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kodoknya sholat malam yang misalnya sudah terbiasa sholat malam kemudian terluput karena ketiduran, maka bisa kodok di waktu siang, di waktu duha, duha. Karena ini termasuk sholat yang menunjukkan terikat dengan waktu, waktu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, manama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dzalik. Ya, kalau misalnya salat wajib ketiduran misalnya. Ingat ya, ketiduran bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan bangun siang kemudian dia qada salat subuhnya di waktu duha, bukan. Ini kita bicara lagi yang sunnah ya, yang sunnah. Kalau sholat wajib ketiduran misalnya la kafarata ila zalik, maka hendaknya dia segera sholat di masa di waktu dia ingat. Ya. Adapun sholat malam itu sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, sholat witir dan seterusnya. Kalau kita biasa melakukannya kemudian kita ketiduran, maka ya dikodoknya di waktu duha. Ingat ya, witir yang 3 rakaat plus 1 jadi 4. Kalau misalnya dia biasa sholat 1 rakaat plus 1 jadi 2. Demikian. Yang ketiga, dari hadis ini merupakan hadis yang sangat jelas bagi kita bahwasanya sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mendawamkan melakukan kebaikan. Jangan sampai meninggalkannya. Sampai Nabi SAW katakan jika terluput di malam hari yang biasa dilakukan sholat malam, hendaknya dia kodok di siang hari di waktu duha. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita jangan sampai meninggalkan perbuatan kebaikan yang telah kita biasa lakukan. Ya, biasa mengajak teman-teman, sahabat, orang lain untuk melakukan kebaikan, lakukan. Ya, lakukan semampu kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar semampu kita ya, semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, amin ya rabbal alamin. Adapun salat-salat yang disebut dengan salat yang terikat dengan waktu, maka itu tidak ada kodoknya. Seperti misalnya salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid biasa orang masuk masjid kemudian salat 2 rakaat. Kalau misalnya dia lupa, maka sakoto, tidak perlu dikodok. Karena itu terikat dengan waktu dan watolatil muddah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza dakhala al-insanul masjid wa nasiya wa jalasa wa talatil muddah, fa innahu la yaqdiha, li'anna hadhihi salat sunnatun muqayyadah bisabab. Fa idza ta'akhkharta anhu saqatat sunnatuha. Wa hakaza kullu ma qida bisababin. Fa innahu idza zala sababuhu la yuqda." Jika misalnya seseorang masuk ke masjid, dia lupa, kemudian duduk dan waktunya telah panjang, watalat al-muddah, maka dia tidak perlu mengqadha salat tahiyatul masjid lagi, nggak perlu. Karena ini adalah salat sunnah yang terikat dengan sebab. Sebabnya karena masuk masjid. Jika dia terlambat atau tidak mampu atau misalnya dia lupa untuk melakukannya, maka gugur sunnah sholat tahiyatul masjid untuk dia.
Kenapa? Lupa dan panjang waktu dia telah duduk. Adapun hadis Nabi SAW ketika khutbah Jumat kemudian melihat ada seorang sahabat masuk masjid langsung duduk, Nabi SAW perintahkan, apakah engkau sudah sholat? Kata orang itu belum. Nabi SAW perintahkan, bangun, berdiri dan sholatlah. Ini waktunya belum panjang. Yang kita bahas di sini adalah ketika dia lupa duduk, panjang waktunya. Panjang waktunya lama. Dia baru ingat, oh iya, tadi nggak sholat tahiyatul masjid dulu. Maka gugur sunnah sholat tahiyatul masjid baginya. Adapun hadis tadi yang sudah disebutkan, Nabi SAW segera tegur ketika sedang khutbah ya. Jadi waktunya tidak panjang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu juga setiap sholat yang diikat dengan sebab, maka jika hilang sebabnya maka dia tidak perlu qada. Iya. Kecuali kalau sholat wajib tadi sudah disebutkan. Misalnya dia ketiduran sholat subuh, maka qadanya adalah dia segera sholat ketika ingat. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Nabi SAW jelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai fulan, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan yang dia biasa salat malam kemudian dia meninggalkannya. Dan Nabi SAW pernah terluput dari salat malam karena sakit, dan Nabi SAW kemudian mengqadanya di siang hari di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Ini riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk al-muhafadzah 'alal a'mal, untuk senantiasa menjaga amal yang biasa kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan sedang melakukan kebaikan, melakukan amal ketaatan, ditutup usia kita dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang murni salah saya dari pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.